dari Ummul Mukminin Abu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaghzu jayshul Ka'bah atau yaghzu jayshunil Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah, tentara atau pasukan bergajah menyerang Ka'bah, maka ketika mereka berada di tengah-tengah padang pasir, maka Allah tenggelamkan mereka seluruhnya, min awalihim ila akhirihim. Aisyah bertanya, qalat, qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan mereka ke dalam bumi seluruhnya, min awalihim ila akhirihim, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang bukan dari kalangan mereka. Ada penuntun-penuntun unta mereka, ada pelayan-pelayan mereka, orang yang gak ikut-ikutan. Wa man laysa minhum, dan ada orang yang bukan dari kalangan mereka. Karena biasanya kalau ada pasukan singgah di satu tempat, biasanya orang-orang setempat dari orang-orang kampung di sana akan berdatangan menjual sesuatu, menjual makanan atau minuman dan sebagainya. Ketika ditenggelamkan min awalihim wa akhirihim, tentunya mereka akan ikut tenggelam. Maka Nabi menjawab pertanyaan Aisyah yang cerdas radhiyallahu taala anha, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kata Nabi, iya, ditenggelamkan mereka seluruhnya, dari orang pertamanya sampai orang terakhirnya, tetapi nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis ini pun muttafaqun alaih. Dan dalam hadis pertama tadi, An-Nawawi rahimahullah membawakan siapa al-imaman. Al-imaman al-muhaddithan. Dua imam, dua muhaddits. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam al-Bukhari. Namanya Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, nisbah kepada negeri Bukhara. Yang kedua Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Nisaburi. Semoga Allah meridhai keduanya, semoga Allah merahmati keduanya. Yang kedua ini adalah yang dikenal dengan Imam Muslim. Kunyahnya Abu Husain, namanya Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi An-Nisaburi. Nisabur atau Nisaburi nisbah kepada negerinya, yaitu Nisabur. Beliaulah yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikatakan imaman. Maka dikatakan muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya atas kesahihan hadis ini. Hada lafdzul Bukhari, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Yani semakna, hanya saja ada perbedaan lafaz sedikit, dan lafaz yang kita baca ini lafaz dari Bukhari. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lihat hadis ini disebutkan dengan jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kadang turun azab yang merata, tetapi ketika dibangkitkan akan berbeda. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kalimat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam surat Al-Anfal Allah katakan, takutlah kalian pada satu bencana, azab yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Maknanya tidak akan menimpa orang zalim saja, akan merata, menimpa semua manusia. Artinya, wahai kaum muslimin, hendaklah kalian takut pada satu azab yang akan ditimpakan secara merata. Maka kalian jangan berkata itu urusan mereka, mau syirik, mau kafir, mau berbuat munkar, mau bermaksiat, saya nggak peduli. Jangan. Karena ketika turun azab, kamu ikut terkena azab. Mengapa?
Karena biasanya Allah akan turunkan dalam sunnatullah dengan secara merata. Walaupun memang nanti akan ada perbedaan-perbedaan ketika dibangkitkan. Yang memang layak diazab dari orang-orang kafir, tentunya dibangkitkan dalam keadaan tercela, terhina, dalam keadaan mereka kafir. Tetapi kaum muslimin tentunya dibangkitkan dalam keadaan muslimin. Apakah mereka ketika datangnya bencana mereka sabar atau tidak sabar? Kalau sabar ada nilainya, tidak sabar juga ada kerugiannya. Tetapi mereka tetap dihisab sebagai muslimin. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang saya hormati. Maka dengan demikian, ketika datangnya satu bencana, apakah bencana dari apa yang Allah takdirkan dari bentuk-bentuk bencana alam, atau wabah-wabah seperti wabah pandemi sekarang ini dan lainnya, maka itu memang kadang merata, tetapi akan berbeda pada setiap orang. Bagi sebagian ini turun untuk mengadab mereka, tapi bagi sebagian yang lain sebagai ujian untuk menguji mereka apakah sabar atau tidak sabar. Bagi yang lain akan menjadi penghapus dosa, karena mereka orang muslim mukmin taqi. Maka ketika mereka terkena bencana ini dan terkena kerugiannya paling tidak, kemudian dia sabar, akan menjadi penghapus dosa-dosa mereka. Dan demikian keadaannya, sehingga tidak bisa diratakan dengan kalimat bahwa ini azab atau ini ujian. Karena masing-masing, bagi sebagian orang sebagai ujian, bagi sebagian yang lain sebagai azab, bagi sebagian lain teguran dari Allah Ta'ala, diingatkan agar mereka segera bertaubat. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini pun berkait dengan niat, karena lafadznya dalam hadis ini, thumma yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq.